Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini adalah wanita-wanita yang melayani Yesus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu perdebatan yang ada di dalam gereja adalah apakah wanita boleh melayani? Kita percaya bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. Dia memberikan kepercayaan kepada pria, tetapi dia juga memberikan kepercayaan kepada wanita. Itu berarti dia adalah Allah yang tidak pernah membeda-bedakan. Dia pakai pria, dia juga pakai wanita. Dia pakai orang-orang dewasa, tetapi dia juga pakai orang-orang muda. Karena yang Tuhan lihat hanya hati yang menyembah Dia, hati yang bersih dan hati yang senantiasa mengasihi Dia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika Yesus hidup dan melayani, memang ada wanita-wanita yang berada di sekitar pelayanan Yesus. Bahkan di saat-saat terakhir kehidupannya, justru ke-12 muridnya meninggalkan Dia. Hanya tinggal beberapa orang wanita yang masih ada di sekitar salib. Itu sebabnya bagi Allah, apakah dia wanita, apakah dia pria, sejauh hatinya bersih dan mengasihi Dia, maka Allah akan menyatakan kuasa-Nya dan mujizat-Nya melalui hidup kita. Jadi melalui ayat bacaan hari ini kita belajar mengapa wanita-wanita itu mau melayani Yesus. Yang pertama, karena melayani adalah salah satu bentuk ucapan syukur untuk karya Allah dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, bagi wanita-wanita itu, Allah sudah berbuat terlalu banyak untuk hidup mereka, sehingga saat mereka meninggalkan sementara dalam tanda petik segala kesibukan mereka, bukan karena mereka mau melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi mereka melayani sebagai ucapan syukur untuk karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mereka telah disembuhkan dari segala penyakit. Mereka sudah dibebaskan dari roh-roh jahat yang selama ini membelenggu. Dan waktu mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus melepaskan mereka. Yesus menyatakan mujizat-Nya, dan sebagai ucapan syukur untuk membalas kasih Tuhan, maka mereka melayani Yesus. Jika orang yang melayani Yesus dasarnya karena ucapan syukur, karena mengasihi Tuhan, karena mau membalas kebaikan Tuhan, maka apapun yang terjadi di dalam pelayanan itu tidak akan membuat kita mundur dari pelayanan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa wanita-wanita itu melayani Yesus? Melayani karena ingin menjadi berkat, bukan hanya ingin menerima berkat. Ayat yang ketiga, Alkitab menjelaskan bahwa perempuan-perempuan itu melayani dengan kekayaan mereka. Dan itu bukan berarti mereka ingin memamerkan kekayaan mereka, tetapi karena mereka ingin menjadi berkat. Karena mereka tahu bahwa segala berkat yang mereka terima itu datangnya dari Allah. Mereka bukan hanya ingin menerima berkat, tetapi mereka juga mau menjadi berkat. Kita melayani bukan karena ingin menerima berkat, karena berkat orang yang melayani itu pasti Tuhan sediakan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita rindu menjadi berkat? Dan berikutnya, mengapa wanita-wanita itu mau melayani? Melayani karena menyadari itu jalan yang benar. Ayat yang pertama, perempuan-perempuan itu mengerti betul bahwa pelayanan adalah jalan yang benar. Pelayanan adalah jalan yang Tuhan kehendaki.
Pelayanan adalah jalan di mana setiap kita orang percaya harus berada di situ. Kita tidak hanya perlu bertobat, kita bukan hanya perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta menyadari anugerah-Nya yang besar, tetapi setiap kita juga harus ada di dalam pelayanan. Karena justru di dalam pelayanan kita akan melihat kasih dan kuasa Allah yang begitu luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Allah bukan hanya melihat apa yang kita perbuat, siapa yang kita layani, tetapi Tuhan juga mau melihat motivasi kita. Mengapa kita melayani? Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah melayani kita. Karena itu mari kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita dan pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh menerima tuntunan-Mu lewat firman yang sudah kami baca, yang kami dengar, dan kami mau renungkan sepanjang hari ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan panggil kami bukan hanya sekedar untuk kami diselamatkan, tetapi ada tugas panggilan yang lebih dari itu, yaitu kami dipanggil untuk melayani sesama kami, melayani pekerjaan Tuhan, dan secara pribadi melayani Engkau sebagai Allah dan Tuhan Juru Selamat kami. Karena itu Bapa, berikan kami hati yang senantiasa rindu untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami melayani bukan hanya mau menerima berkat, tetapi kami melayani karena kami ingin menjadi berkat buat orang lain. Karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa ada di dalam panggilan-Mu, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, lewat pelayanan kami banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.